Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini kelompok kami, The King, akan mempresentasikan mengenai suatu perusahaan yang bernama PT Radio Paduka FM Dirgantara. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. PT Radio Paduka FM Dirgantara berdiri pada tahun 1991 yang terletak di kota Purwokerto. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa dan juga penyiaran yang bekerja sama dalam bentuk support iklan dan juga spot dalam bentuk endorsement melalui audio suara. Perusahaan ini juga mengutamakan dalam hal skill anak muda, khususnya anak mahasiswa yang berada di kota Purwokerto. Tagline atau hashtag Radio Paduka FM adalah hits terbaik sepanjang hari. Sejatinya, tagline atau hashtag ini diusung untuk memberikan sebuah kedekatan dan eksistensi Radio Paduka FM yang selalu hadir dalam setiap kehidupan dari masyarakat atau pendengar. Dan nantinya Radio Paduka FM masih tetap hidup di hati pendengar. Namun, pada tahun 2023, mulainya dari The Real Hit Station berubah menjadi hits terbaik sepanjang hari merupakan sebuah strategi marketing dari Radio Paduka FM untuk memperluas segmentasinya dari teen atau remaja menjadi adult atau dewasa. Sejatinya, perubahan segmentasi ini itu didasarkan agar Radio Paduka FM tetap hidup di era perkembangan zaman. Selain itu pula, terdapat alasan lain, yaitu ingin mengubah kedekatan yang mana awal mulanya dari teen menuju ke dewasa. Dan perubahan bahasa Inggris ke Indonesia merupakan cara untuk mengeneralisasi dan memperluas dari segmentasi Radio Paduka FM. Namun, apa sih kira-kira keunikan atau hal yang berbeda dari Radio Paduka FM dan radio lainnya? Yang pertama, adanya identitas atau ciri khas para penyiar dari Radio Paduka FM sendiri yang didominasi oleh anak muda atau anak usia kuliahan. Dan di sini dari cara berbicaranya pasti telah beda, namun masih bisa menyesuaikan ke usia dewasa. Selain itu pula, yang kedua, alasannya memiliki kreativitas dan kedekatan emosional melalui konten-konten media yang dibuat atau diciptakan. Kita ketahui, konten-konten media ini sejatinya memiliki kreasi dari bentuk audio, bukan visual. Nah, ini merupakan tantangan yang tinggi, namun bisa menjadi sebuah kelebihan dan keunikan Radio Paduka FM. Dan terakhir adalah program-program yang inovatif. Sejatinya, program-program inovatif ini banyak diusung oleh Radio Paduka FM sendiri yang mana memiliki program-program untuk klien dan menghibur dari pendengar atau kanca Paduka sendiri, sehingga Radio Paduka FM menjadi pilihan terbaik. Dan berikut merupakan keunikan juga value yang dimiliki Radio Paduka FM. Di Paduka FM memiliki bagian-bagian dan tugas-tugasnya masing-masing. Yang pertama, owner selaku pemilik dari Paduka FM. Yang kedua adalah manajer dan marketing selaku yang bertugas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Paduka FM serta penghubung antara klien dan Paduka FM. Yang ketiga adalah program director yang bertanggung jawab untuk menjalankan program-program yang ada di dalam Paduka FM. Yang keempat adalah satu orang admin yang mengurus persuratan di dalam Paduka FM. Yang kelima adalah satu orang keuangan yang mengurus keuangan di dalam Paduka FM. Yang keenam adalah 3 orang penjaga yang bertanggung jawab untuk memberikan kebersihan, kenyamanan di dalam Paduka FM. Yang ketujuh adalah 19 orang penyiar yang bertanggung jawab memberikan informasi melalui radio di dalam Paduka FM. Dengan struktur organisasi yang dimiliki dalam perusahaan ini, demokratis sangatlah ditegakkan dalam memberikan kritik dan saran kepada atasan untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi ke depannya. Dengan sistem demokrasi yang dimiliki oleh Paduka FM itu sendiri, bawahan dibolehkan untuk ikut andil dalam memberikan kritik dan saran kepada atasannya maupun terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam Paduka FM itu sendiri. Karena dengan sistem organisasi ini juga setiap pihak maupun dari struktur yang terbawah atau teratas berhak untuk memberikan pendapatnya atau dan kritiknya terhadap apapun yang terjadi dalam Paduka FM itu sendiri.
Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai iklim pada organisasi atau perusahaan. Nah, jika dalam konteks ini kita akan membahas mengenai Radio Paduka FM. Nah, jika kita telusuri lebih dalam, Radio Paduka FM ini memiliki iklim organisasi yang terbuka. Hal ini tuh digambarkan 3 diantaranya oleh kebudayaan organisasi mereka. Yang pertama, menerapkan semangat kerja yang tinggi oleh para anggota tim untuk berpartisipasi di berbagai struktur kepengurusan. Yang kedua, adanya keterbukaan antara atasan dan bawahan sehingga stakeholder yang ada tuh saling terlibat dan berkaitan dalam jalannya perusahaan. Yang ketiga, adanya kepercayaan antara atasan dan bawahan sehingga dapat terjalin koneksi yang baik di berbagai jabatan di dalam perusahaan itu sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, untuk budaya secara umum atau general dari Paduka FM sendiri, Paduka FM memiliki beberapa pilot atau announcer yang umurnya usia 18 sampai 25 tahun. Jadi waktu untuk mereka mengutil itu sangat fleksibel. Kemudian selain umurnya yang sangat muda dan punya waktu yang fleksibel, Paduka FM juga memiliki budaya seperti berpacu pada SOP pilot-pilotnya. Kemudian mereka memiliki rentang waktu, jika terlambat selama 15 menit selama 3 kali maka surat pemecatan akan keluar. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan kultural yang mengikat organisasi atau perusahaan Paduka FM ini sendiri. Yang pertama adalah kegiatan meeting bulanan, di mana kegiatan ini dilakukan guna mengevaluasi kinerja kerja para staf ataupun announcer selama 1 bulan terakhir. Yang kedua adalah kegiatan last airing, di mana kegiatan last airing ini adalah dilakukan pada saat seorang announcer atau pilot mengakhiri masa periode announcernya dengan dihadiri oleh announcer-announcer lain, dan juga adanya kegiatan seremonial seperti pengapresiasian daripada pilot yang mengakhiri masa periode ini. Yang selanjutnya adalah peringatan hari-hari besar seperti 17 Agustusan ataupun kegiatan keagamaan-keagamaan lainnya. Yang keempat adalah perayaan HUT daripada Paduka FM ini sendiri. Yang terbaru, nantinya akan di bulan Juli, pertengahan bulan Juli 2024 ini ada acara bernama Serenata, di mana adanya kegiatan workshop yang akan dilakukan di salah satu gedung di Purwokerto. Yang kelima adalah penambangan daripada pilot atau announcer dengan nama-nama aircraft di belakangnya seperti Iwan Sukhoi, Agung Hercules, ataupun Noval Austin. Nah, selain itu, para announcer atau pilot juga bisa mengajak teman-teman para announcer ini ke Paduka FM sebagai rumah daripada mereka untuk bersinggah. Ya, kita bisa katakan sebagai kunjungan dan juga bermain di sekitar Paduka guna mengenal Paduka lebih jauh lagi. Radio Paduka FM memiliki sebuah gaya kepemimpinan yang bersifat terbuka dan juga demokratis. Selain itu pula terdapat iklim dari organisasi yang sangat baik melibatkan dari karyawan dan atasan. Kelompok kami, kelompok The King, telah melakukan sebuah penelitian langsung ke perusahaan PT Radio Paduka Dirgantara. Pada saat itu menghasilkan banyak sekali analisis mengenai organisasi. Dan dapat diketahui bahwa melalui analisis ini menjadi sebuah manfaat bagi kami untuk dapat mengambil poin-poin penting. Yang pertama adalah bagaimana cara memiliki edukasi mengenai organisasi yang baik. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui atasan dan bawahan dalam berhubungan. Dan yang ketiga, adanya strategi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada di perusahaan. Sejatinya, ini menjadi bekal kami untuk dapat memiliki insight baru agar kedepannya sebagai mahasiswa komunikasi yang baik. Sekian merupakan penelitian dari kami dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.